Kalau kita bicara di ilmu psikologi kan pertanyaannya adalah seberapa alat ukur ini memang sudah betul-betul mengukur validitas dan imunitasnya betul, gitu ya Mas ya. Ya. Gitu kan. Nah, kalau Bapak dari hasil observasinya Bapak itu Kalau ini kita bedakan dulu antara klaim dengan hasil riset independen ya. Kalau dari segi keyakinan, apalagi diukur pakai keyakinan hari ini, saya menjadi yakin sekali dengan konsep Stephen yang 5 dan 9 itu. Orang dibagi 5 mesin kecerdasan dan dibagi 9. Ini yakin banget. Kenapa? Karena saya kemudian merujuk kepada Al-Quran. Jadi ternyata kalau saya pelajari tentang Al-Quran, tentang kehidupan masa lalu berbagai bangsa, jadi ini bagian dari sejarah gitu kan, itu saya menemukan memang 5 dan 9 ini ada pada hujah-hujah akliyah dan nakliyah ya, pada hadis dan pada Al-Quran. Ini kalau tanya pendapat saya sekarang ya. Jadi kalau klaim, kalau saya yakin banget dengan konsep ini. Contoh misalnya, nah ini walaupun nanti akan menjadi materi di Stephen Suri Rumah. Kenapa Rasulullah itu istrinya 9? 9 itu ternyata personality genetik istri-istri yang berbeda-beda. Jadi Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwa saya 9 istri Ummul Mukminin ini semuanya itu adalah dipilihkan oleh Allah orang-orang yang berbeda karakter sebagai Ummul Mukminin. Dan jumlahnya 9. Begitu. Nah, kalau tentang hubungan segi 5 apa semuanya, yang mana menaklukkan, yang mana mendukung itu, saya juga menjadi tambah yakin karena di dalam hadis juga ternyata ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Jadi pendek kata, observasi saya dikonkretkan jadi sebuah konsep, saya benturkan dengan dalil nakli. Saya masih mempercayai banget bahwa Al-Quran dan hadis tidak akan meleset gitu kan. Jadi kalau ada yang salah, bukan Al-Quran yang saya koreksi, Stevie-nya yang saya koreksi gitu kira-kira. Dan akhirnya saya menemukan match banget konsep Stevie dengan konsep Al-Quran. Makanya saya berulang kali bilang sama teman-teman, insya Allah konsep Stevie ini adalah bagian dari delivery saya mengatakan bahwa bagian dari cara untuk menerjemahkan Al-Quran untuk sebuah konsep kehidupan. Intisarinya konsep kehidupan. Oke, itu klaim tapi ya, itu saya. Kita masuk ke hasil riset. Kalau dalam ilmu sosial, ya, seandainya sebuah akurasi itu angkanya 60% itu sangat istimewa dalam ilmu sosial. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan judgment, penilaian, assessment, 60% betul, 40% salah dalam ilmu sosial, itu sudah dianggap istimewa. Ya. Saya untuk membuktikan bahwa Stephen itu istimewa, saya nggak mau saya yang riset. Jadi walaupun saya punya peluang untuk melakukan riset di disertasi saya, tapi sengaja saya nggak melakukan itu, saya berikan pada orang lain sebagai tim independen. Karena itulah kemudian waktu itu saya meminta Profesor Zin Nurdin, ada 2 orang doktor psikologi di UGM, mereka juga jadi 3 orang jadi tim independen untuk ngetes benar nggak Stephen ini akurat. Jadi itu yang kemudian mereka mengetes Stephen, kemudian diperbandingkan dengan hasil tes-tes yang lain yang oleh mereka dianggap saintifik. Biasanya memperbandingkan dengan tes observasi tundra dan observasi yang lain ya yang mereka gunakan. Yang kesimpulannya validitas Stephen tinggi, di atas 60%. Iya. Saya mengklaim 95% karena dari hasil riset mereka khusus pada reliability. Kalau validity itu kan secara gampangnya begini. Kalau orang dibilang sensing, benarkah ada tanda-tanda sensing pada orang itu gitu kan? Kalau reliability, kalau dia dibilang sensing hari ini, ya, apakah dia masih akan sensing di dimensi ruang dan waktu yang berbeda? Nah, karena itulah kemudian saya minta kepada Profesor Zin itu, dari 500 orang yang dites, minta dites ulang pada sebulan atau 2 bulan kemudian. Sayangnya waktu itu dari 500 itu nggak datang semua, yang datang cuma 300 ketika kita panggil untuk melakukan tes ulang. Dari 300 itu yang berubah cuma 2 hasil tesnya, jadi angkanya lebih dari 99%.